Salam Bapak Ibu, apa kabarnya pada hari ini? Baik, kalau kemarin kita berbicara tentang nasib yang bisa berubah, nasib yang bisa diubah oleh karena kita mau berubah karakter sikap kita, maka hari ini kita akan berbicara tentang kodrat atau takdir. Takdir atau kodrat itu artinya apa sih? Ketentuan Tuhan yang merupakan suatu ketetapan atau keputusan Tuhan yang tidak dapat dirubah atau dibatalkan dan manusia tidak dapat memilih itu. Seperti apa? Lahir, hidup, mati, jenis kelamin. Itu kita tidak bisa itu. Tapi banyak orang ingin merubah kodrat takdirnya dengan mengubah jenis kelaminnya. Apakah itu salah di hadapan Tuhan? Sangat salah. Karena Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan setengah, itu nggak ada. Setengah perempuan, setengah laki-laki, tidak ada. Itu dia. Makanya Bapak Ibu, contoh takdir ya. Ketika kita lahir ke dunia, kita tidak bisa memilih mau lahir rahim wanita yang mana, yang kaya, cantik, terpandang, suku dan bangsa apa. Kita tidak bisa, karena Tuhan yang menentukan. Yang kedua, maunya kita mati pada saat kita sedang berdoa atau menyembah Tuhan, itu juga tidak bisa. Karena takdir adalah ketentuan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Itu namanya takdir, Bapak Ibu. Jadi banyak orang percaya bahwa dia ditakdirkan hidupnya nggak punya, ditakdirkan miskin. Enggak, Pak. Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang itu hidup miskin. Tapi kemiskinan itu bisa diubah. Kemiskinan itu bisa berubah kalau orang mau memperbaiki diri dalam hidup dia. Tapi kalau takdir itu tidak bisa diubah. Kemiskinan itu bicara nasib, bukan bicara takdir. Tapi banyak orang salah kaprah pemahamannya. Saya miskin karena takdir saya memang miskin. Itu satu kesalahan yang fatal. Sehingga orang hanya menyerah dengan keadaannya. Orang hanya menyerah dengan apa yang dia alami. Itu yang sering terjadi. Ini Bapak Ibu yang menjadi bahwa kita harus betul-betul belajar. Nah, saya ingin beritahu, apa sih kata Tuhan tentang takdir kita ini, apa sih sebenarnya? Nah, itu dia. Apa kata Tuhan tentang takdir kita? Nah ini, takdir itu adalah ketentuan. Yang pertama, saya dan saudara ditentukan menjadi anak-anak Tuhan. Itu dia. Saya dan saudara ditentukan menjadi anak-anak Tuhan. Takdir kita menjadi anak Tuhan. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 5. Mari kita baca di sana. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Supaya ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Itu Bapak Ibu. Takdir adalah saya ditentukan menjadi anak-anak Allah. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat ke-23. Roma pasal 8 ayat 23 berkata begini. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 29 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil, ditentukan sesuai dengan rencana Allah. Nah itu dia. Nah, apa kata Tuhan tentang takdir dalam hidup kita? Yang kedua, kita ditentukan langkah-langkah kita supaya kita tidak mengalami celaka.
kita ditentukan langkah-langkah kita supaya kita tidak mengalami celaka. Mari kita lihat Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37, Bapak Ibu bisa lihat dengan baik. Ayat ke-23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, takdir kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dan apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Yang ketiga, kita ditakdirkan Tuhan masuk surga. Itu yang paling enak sekali Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik. Kita ditakdirkan Tuhan masuk surga. Coba Yohanes pasal ke-14. Yohanes pasal 14. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dia. Ditakdirkan masuk surga. Ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita ditentukan, ditakdirkan Tuhan masuk surga. Kalau toh kita setia sampai detik terakhir. Yang keempat apa? Takdir Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Kita diberikan kuasa atas setan. Ini dia Bapak Ibu. Kita diberikan kuasa atas kuasa kegelapan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19, ayat ini sering kita baca, tetapi alangkah baiknya kita akan membaca sekali lagi supaya Bapak Ibu diingatkan firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak luar dengan jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian jugalah bersukacita. Bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu dia Bapak Ibu. Kita takdir kita. Yang kelima, kita ditakdirkan Tuhan memiliki damai sejahtera. Saya senang sekali ayat-ayat ini. Karena itu membangun iman kita. Kita ditakdirkan Tuhan memiliki damai sejahtera. Kita tidak pernah kehilangan satu momen penting bersama Tuhan. Karena Tuhan benar-benar sayang dan mengasihi kita. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, luar biasa kan takdir kita. Jadi Bapak Ibu jangan merasa lemah, loyo, bahwa Tuhan sudah tentukan, Tuhan panggil saudara, percaya kepada Yesus. Dan Tuhan memberikan satu hak istimewa yang dahsyat sekali yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, yang keenam, apakah itu? Tuhan takdirkan kita memiliki tanda-tanda ajaib. Ini dahsyat banget. Ini sangat dahsyat banget ya. Markus 16, mari kita lihat ya. Markus 16 ayat ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu takut setan, justru setan takut kita. Kenapa? Kita diberikan kuasa, pelayanan kita memiliki tanda-tanda ajaib yang sampai hari ini masih terjadi. Masih terjadi. Nomor 7, kita ditentukan memiliki tanah pusaka, yaitu janji berkat Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 105. Mazmur 105, kita akan lihat ayat 11, apakah isinya itu? Mazmur 105 ayat 11, Bapak Ibu saya akan bacakan. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.
ketika jumlah mereka seberapa sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa lain dan kerajaan yang satu ke suku yang lain. Perhatikan, Tuhan katakan apa? Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Artinya kita akan mendapat janji berkat Tuhan. Janji berkat Tuhan itu Bapak Ibu yang kita harus percayai. Yang harus kita benar-benar yakini bahwa Tuhan memanggil kita itu tidak main-main. Karena Tuhan punya rencana, punya desain kepada kita dari mulanya. Supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya memiliki konsep berpikir yang berubah. Konsep berpikir kita harus sesuai dengan firman. Konsep berpikir kita jangan kita merasa melihat kekurangan kita terus. Kalau kita melihat kekurangan terus, akibatnya iman kita tidak bisa bertumbuh. Karena yang kita pegang adalah perasaan, keadaan, apa yang kita lihat. Bukan kebenaran firman yang menjamin kita. Bapak Ibu, mari kita lihat yang terakhir. Tuhan takdirkan apa dengan kita ini? Ulangan 28 ayat 13. Apakah itu? Perhatikan. Ulangan pasal 28. Perhatikan dengan baik ya. Saya kayaknya salah ayat nih. Sorry, saya lagi sambil membaca ayat Alkitab ya. Kita ditentukan menjadi kepala, bukan ekor. Nah itu dia. Kita ditentukan menjadi kepala, bukan ekor Bapak Ibu ya. Mungkin ayatnya salah tapi kira-kira bunyinya seperti itu ya. Kita ditentukan Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Ada orang yang berkata, hidup ini kan seperti pedati, roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Nah, kalau pas di atas rodanya lagi macet ya enak dia, kalau berputar terus habislah kita. Nah itu Bapak Ibu Saudara, itu kata orang, tapi kata Tuhan tidak. Tuhan takdirkan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya hidup kita selalu mengalami berkat. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, kadangkala Tuhan izinkan supaya apa? Memproses iman kita. Dan kalau kita berpegang pada ayat firman Tuhan seperti ini, buktinya Pak aku belum diberkati. Memang belum. Tuhan sedang siapkan lumbung-lumbungnya. Tuhan sedang siapkan karakternya. Tuhan itu tidak keberatan memberkati saudara. Tapi pertanyaan saya, apakah kita siap ketika diberkati? Tiba-tiba saudara punya diberkati uang 10 miliar. Sebenarnya yang saudara pegang paling 100 juta paling banter. Pasti saudara kaget. Ketika saudara kaget, apa yang saudara lakukan? Nah kadang banyak orang kalau sudah pegang berkat banyak, uang banyak, dia lupa Tuhan. Lupa kembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Lupa menolong orang. Karena apa? Ya dia merasa sayang dengan uangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, takdir ketentuan Tuhan. Inilah takdir kita. Inilah ketentuan buat kita. Jadi dengar dengan baik bahwa takdir dari Tuhan akan mengalami satu terobosan di mana Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan yang penuh perjanjian. Tuhan dan selalu Tuhan yang selalu menepati janjinya bagi kita. Jadi pada hari ini dengar dengan baik. Takdirmu, apa takdirmu? Pelajari dengan baik. Takdirmu ditentukan menjadi anak Allah. Takdirmu ditentukan langkah-langkah kita supaya tidak mengalami celaka. Takdirmu apa? Masuk surga. Takdirmu apa? Diberikan kuasa atas setan. Takdirmu apa? Memiliki damai sejahtera. Takdirmu apa? Memiliki tanda ajaib. Takdirmu apa? Memiliki tanah pusaka yaitu janji berkat Tuhan. Takdirmu apa? Menjadi kepala bukan ekor. Mari semangat kita kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, like, share, dan subscribe ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam.